Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Kembali lagi hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada hari ini kita memasuki pelajaran 2, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Sebelum kita melanjutkan kepada materi, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Nah, kita lanjutkan. Dalam mempelajari materi ini, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran setelah kalian mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis macam-macam hari kiamat melalui kegiatan penugasan dan tanya jawab. Kemudian tujuan yang kedua adalah menunjukkan nama-nama hari akhir melalui kegiatan tanya jawab dan penugasan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu menyajikan contoh-contoh macam-macam hari kiamat melalui keterampilan produk dengan benar. Nah, untuk materi yang pertama adalah macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan yang kedua itu adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Nah, di bawah ini adalah contoh kiamat kecil, yaitu tentang banjir. Nah, kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Nah, di bawah ini adalah contoh kiamat besar. Ya. Kemudian masuk lagi kepada pembahasan yang kedua, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat adalah ada yang dinamakan tanda-tanda hari kiamat sugro atau kiamat kecil. Pertama, banyaknya terjadi bencana alam. Kemudian yang kedua, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kemaksiatan merajalela. Yang keempat, minuman keras merajalela. Dan tanda-tanda yang kelima adalah banyak ulama muslim yang wafat. Keenam, ilmu agama dianggap tidak penting. 7. Fitnah muncul di mana-mana. 8. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dan 9. Adanya golongan besar yang saling membunuh namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Dan tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil yang terakhir adalah munculnya orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Jadi apabila di antara 10 tanda-tanda ini muncul ke muka bumi, maka itu adalah tanda-tanda dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama adalah munculnya binatang yang dapat berbicara. Yang kedua, munculnya bangsa Yajuj dan Majuj, bangsa yang suka dengan membuat kerusakan di bumi. Yang ketiga, munculnya Dajjal atau makhluk penyebar fitnah yang membuat manusia meninggalkan agama Islam.
Yang keempat, matahari terbit dari barat. Yang kelima, munculnya kabut atau dukun. Yang keenam, turunnya Nabi Isa ke muka bumi. Dan yang ketujuh adalah turunnya Imam Mahdi. Nah, apabila ketujuh tanda-tanda ini muncul di muka bumi, maka ini adalah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar akan segera datang. Nah, kita masuk lagi kepada materi yang ketiga, pembahasan yang ketiga, yaitu surga dan neraka. Di akhirat ada dua tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganjaran atas amal perbuatan manusia, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh, serta orang-orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka akan menikmati hal-hal yang mereka tidak pernah rasakan dan mereka bayangkan selama hidup di dunia. Jadi ini adalah di bawah ini adalah contoh gambar tentang gambaran tentang surga, bahwa surga itu adalah sangat indah. Kemudian yang kedua adalah neraka. Neraka adalah tempat untuk kembalinya orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka berupa nyala api yang akan membakar semua penghuninya. Panasnya api neraka tidak ada bandingannya ketika kita masih hidup di dunia. Maka dari itu, marilah kita sama-sama istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyiapkan amal-amal yang soleh. Nah, kalian bisa lihat gambar di bawah ini adalah gambaran tentang neraka. Semua orang-orang kafir atau orang-orang ingkar kepada Allah semasa hidupnya di bumi, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang hikmah mempercayai hari akhir. Ada 6 hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal-amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba, minuman-minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya. Nah, masuk ke pembahasan yang kelima. Nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Ada 5 nama. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Kemudian yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkannya dari kubur di lapangan yang sangat luas, yang disebut padang mahsyar. Di tempat inilah Allah memperlihatkan semua amal-amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Kemudian yang keempat, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Dan yang terakhir adalah Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Nah, di sini di Yaumul Mizan ini, di sini akan diketahui bahwa seberapa besar timbangan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang sudah kita lakukan di dunia. Nah, apabila perbuatan buruk itu lebih berat daripada perbuatan baik, maka tempatnya adalah di neraka, tempat akhir kita.
Namun jika perbuatan baik kita lebih berat dari perbuatan buruk kita selama di dunia, maka surga Allah, surga Firdaus ada di depan mata kita, dan tempat kita ada di dalamnya. Baik, itu saja pemaparan materi tentang bab pelajaran 2 ini, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, anak soleh dan soleha. Terima kasih.